Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 25 akan membantu kita merenungkan cara pandang kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan ini diberi judul Pelaku Firman yang Berbahagia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ilustrasi Yakobus melihat wajah di cermin, lalu segera melupakan wajah kita di ayat sebelumnya, mungkin jadi ilustrasi yang paling sederhana dalam Alkitab. Sangat manusiawi, kalau setelah melihat cermin, lalu kita berpikir, tadi mata saya bagaimana ya? Lalu setelah melihat mata dengan lebih teliti dan pergi lagi, terus kita berpikir, rambut saya tadi sudah betul. Lalu setelah mata dan rambut, kita mungkin berpikir tentang pipi dan bagian-bagian lain seterusnya. Jadi sangat manusiawi juga kalau setelah melihat firman Tuhan, kita jadi berdosa lagi. Sebab, wah lupa. Padahal tadi pagi firman Tuhan sudah bilang begini ya. Dan begitulah Yakobus memandang kelemahan-kelemahan jemaat Yahudi yang menjadi pembaca suratnya. Mereka seperti kita sekarang, lemah menghadapi lingkungan yang memperlakukan orang percaya dengan keras. Jadi apa solusi Yakobus supaya jemaat Yahudi waktu itu kuat menghadapi tekanan yang membuat mereka melupakan firman Tuhan? Mereka harus melakukan firman Tuhan itu dengan sukarela. Saudara, meneliti dan bertekun dalam hukum yang memerdekakan adalah pilihan mengikuti perintah Allah sebagai orang yang sudah bebas dari perhambaan maut. Allah tidak memaksa kita mengikuti perintahnya, melainkan memberi tawaran berbahagia sewaktu mengikutinya. Nah, lalu kita berpikir nih ya, apa susahnya melakukan firman Tuhan? Kalau kita bertemu tetangga yang baik hati, lalu kita mengikuti perintah, kasihilah sesamamu manusia. Tentu mudah saja mengikuti firman Tuhan. Tapi bandingkan begini, bandingkan kalau sewaktu membuka pintu rumah di pagi hari, berharap bisa menikmati matahari pagi, ditemani udara sejuk, tapi di depan pagar lewat tetangga yang tidak menyukai kita. Dan pagi itu matanya tepat saling tatap dengan kita. Saudara, pintu langsung kita tutup kembali. Sebab apa? Sebab pagi yang cerah pun mendadak suram. Mengapa? Karena kita tidak berusaha melakukan firman itu, saudara. Jadi sejak kapan firman mulai dilakukan? Tentu sejak firman itu dibaca, direnungkan, dibawa dalam doa, termasuk mendoakan praktik firman tersebut. Saudara, bagian inilah yang dimaksud Yakobus dengan meneliti hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya. Para pelaku firman tidak bisa begitu saja melakukan tanpa menyiapkan diri untuk melakukan. Itulah sebabnya Roh Kudus bekerja, dan kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja. Sejak pembacaan firman dilakukan, Dia akan mengoreksi kesalahan sikap, tindakan, atau pikiran yang selama ini salah. Sehingga dengan kesimpulan yang baru, cara pandang kita terhadap orang lain, pekerjaan, tanggung jawab, kemampuan diri menjadi berbeda juga. Tidak lagi seperti sebelum dikoreksi roh. Dari cara pandang berbeda, lahir komitmen untuk bersikap dengan benar. Dari sikap yang lebih benar, lahir perbuatan yang diperkenan Allah. Dan apa yang dijanjikan bagi pelaku firman yang diperkenan Allah? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.